Perkenalkan, nama saya Aurelia Ines Azela, NPM 2408010462, kelas hukum A reguler Pagi Banjarbaru. Krisis konstitusionalisme dalam perspektif Green Constitution, dialektika antara supremasi konstitusi dan keadilan ekologis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Fenomena kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, hingga dampak perubahan iklim merupakan bukti bahwa supremasi konstitusi belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan ekologis. Kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengesampingkan aspek perlindungan lingkungan. Kondisi ini melahirkan krisis konstitusionalisme, yaitu keadaan ketika nilai-nilai konstitusi yang menjamin hak atas lingkungan hidup tidak terlaksana secara efektif dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam konteks tersebut, berkembang konsep Green Constitution, yaitu paradigma konstitusi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup ke dalam sistem ketatanegaraan. Green Constitution tidak hanya menempatkan lingkungan hidup sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi karena menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan keadaan ekologis. Adapun secara ontologis, Green Constitution memandang lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan memiliki nilai intrinsik yang harus dijaga. Manusia dan alam memiliki hubungan yang saling tergantung sehingga kerusakan lingkungan pada akhirnya akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Epistemologis, Green Constitution lahir dari perkembangan ilmu hukum, filsafat lingkungan, hukum tata negara, serta hukum lingkungan yang menempatkan keberlanjutan sebagai paradigma baru dalam penyelenggaraan negara hukum. Sementara itu, secara aksiologis, bertujuan menciptakan keadilan ekologis, melindungi hak generasi sekarang maupun generasi mendatang, serta mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari perspektif Yudiris, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sebagai regulasi sektoral lainnya. Akan tetapi, implementasi norma tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindihnya regulasi, inkonsistensi kebijakan, serta dominasi kepentingan ekonomi. Sementara itu, dari perspektif sosiologis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya partisipasi publik dalam pengembalian kebijakan, serta budaya eksploitasi sumber daya alam menyebabkan perlindungan lingkungan belum menjadi budaya hukum dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik ekologis terus terjadi dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang berdampak. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana hakikat Green Constitution dalam mengatur krisis konstitusi ditinjau dari perspektif filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, bagaimana implementasi Green Constitution dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif Yudiris. Yang ketiga, bagaimana kondisi sosial masyarakat mempengaruhi efektivitas penerapan Green Constitution dalam mewujudkan keadilan ekologis. Yang keempat, bagaimana hubungan dialektis antara supremasi konstitusi dan keadilan ekologis dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Adapun perspektif filsafat, yang pertama ontologi. Ontologi membahas hakikat keberadaan suatu objek dalam perspektif Green Constitution. Lingkungan hidup bukan sekedar objek yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, melainkan bagian dari memenuhi kebutuhan manusia. Alam merupakan subjek yang harus dihormati oleh keberadaan menentukan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Krisis konstitusionalisme muncul ketika konstitusi hanya dipahami
sebagai instrumen pengaturan kekuasaan negara dan perlindungan hak individu tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap keberlanjutan lingkungan. Adapun epistemologi membahas sumber pengetahuan dan dasar pembentukan Green Constitution. Konsep ini berkembang melalui perpaduan berbagai disiplin ilmu, antara lain filsafat hukum, hukum tata negara, hukum lingkungan, ilmu ekologi, dan teori pembangunan berkelanjutan. Secara yudiris, Green Constitution memperoleh legitimitas dari ketentuan konstitusi yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik. B. Perspektif yudiris. Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi prinsip Green Constitution melalui pasal 28 ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan serta pembangunan nasional harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain konstitusi, pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup harus diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sosiologis. Dari perspektif sosiologis, keberhasilan Green Constitution tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan menyebabkan berbagai bentuk eksploitasi sumber daya alam masih terus terjadi. Selain itu, konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha sering memunculkan sengketa lingkungan. D. Dialektika antara supremasi konstitusi dan keadilan ekologis. Supremasi konstitusi menegaskan bahwa seluruh kebijaksanaan negara harus sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Di sisi lain, keadilan ekologis menghendaki agar setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, sering terjadi pertentangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, Green Constitution hadir sebagai titik temu yang menyelaraskan kedua kepentingan tersebut. Ikut kesimpulannya, krisis konstitusional menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik penyelenggara negara dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Meskipun Undang-Undang Negara Republik Indonesia telah mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, implementasi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum maupun aspek sosial. Terima kasih.